bacakan saja Niki pertanyaannya Oke, karena oke. sangat mendasar mungkin Niki menjadi pertanyaan. Om Swastiastu, kemana roh itu berinkarnasi? Apakah hanya pada satu rukun keluarga sehingga ada disebut keturunan atau roh bisa inkarnasi? Ulang kurang keras, Mangku, kurang keras, Kak. Oke. Kemana roh itu berinkarnasi? Apakah hanya pada satu rukun keluarga sehingga ada disebut keturunan atau roh bisa inkarnasi menyeberang ke keluarga lain? Yang pertama. Yang kedua, fenomena sekarang banyak sekali melaksanakan ulang tahun. Apakah bisa diartikan selamat ulang tahun itu sama dengan berdoa supaya lama menderita di dunia? Oke, terus gitu. Oke. Suaranya kurang jelas ya. Nah, coba deh kita akan tanggapi. Kemana roh itu bereinkarnasi gitu. Oke. Ya, ini pertama. Kemana? Oke. Dari awal pembicaraan kita, karma lah yang mengkonstruknya. Anda mau kemana? Ya, kalau keterikatan main kita, indria kita di keluarga kita, ya di keluarga kita lahirnya. Ya. Tetapi kan kilat ada tabulasi, Tuhan akan mengatur lalu lintas kelahiran roh ini melalui hukum karma palanya, hukum retanya yang lebih tinggi. Makanya kita yang lahir sebagai manusia kemudian mati harus reinkarnasi, tidak senantiasa harus jadi manusia begitu. Ya kalau kita umpamanya sekarang kita harus lahir reinkarnasi sebagai binatang, apa ada di keluarga kita? Berarti keluarga kita harus lahir sebagai binatang, kan itu dia. Tapi pertanyaannya bisa jadi. Ya kalau kita lahir sebagai binatang, kemungkinan binatang itu terutama binatang yang terkait dengan piaraan bisa dipelihara oleh keluarga kita. Ini. Tapi kalau binatangnya bukan binatang piaraan sebagai ular, kemana kita reinkarnasikan? Berarti kan di luar keluarga. Jadi itu dengan demikian teori ini serba teori kemungkinan jadinya. Bahkan ada satu kemarin, mohon maaf ya, ajaran yang saling paralel dan mengalami titik temu kan kita dengan Buddhis. Ya, ini fakta nih, hanya kita nggak bisa lihat. Ini seorang biku pertama, namanya Ketut Tangkas, tapi saya lupa nama baptisnya. Berasal dari Mengui Gulingan, ini teman kebetulan kemenakannya adalah ketua parisade saya dulu di Kendari, itu Pak Nyoman Sukarya, dan saya banyak sekali diberikan buku-buku tentang Buddhis. Satu ketika beliau pulang ya dari perjalanan beliau karena beliau ngajar meditasi vipassana, sering ke Thailand dan sebagainya. Padahal beliau dulu kan diangkat menjadi Mahayana, tapi kemudian jadi Mahatera dia. Ya menjadi harahat orang suci. Begitu pulang sampai di rumah di Mengui, ternyata beliau dipatok ular hijau, Pak, dipatok. Keluarga panik menyelamatkan sang biku. Kalau di Bali kan lain, ampun lamun suwiku itu harus sakti gitu, dipatok ular nggak apa-apa gitu, diserang leak aja nggak apa-apa kan gitu nih. Nah, ini beda kita ini. Kediatmikannya hukum badan biarkan badan. Kalau Bali kan musibah hebat harus kebal gitu, ini unsur wisesa nih. Akhirnya sang biku diselamatkan oleh kemenakan semua, ular dibunuh. Ya. Setelah pada tenang semua, sang biku bilang, Pak Biku Tangkas, Ketut kemenakannya Pak Ketut Lasya, guru olahraga di STM, benar Pak Nyoman Sukarya, entah siapa, kemenak sesuatu. Di mana bangkai ular itu dia bilang, ambil gitu. Udah dibuang untuk apa Bante gitu kan. Ya, untuk apa? Akhirnya apa? Ya, cari saja. Ternyata dalam proses kematian itu dalam kurun waktu dekat sang roh belum tentu mau pergi dari jasadnya itu. Maka berada di sekitar badannya masa itu. Begitu ular itu diambil, berarti rohnya juga ikut nih masuk. Apa bukan masuk? Di sekitarnya. Diajaklah ngomong oleh biku itu. Mengapa dia mohon maaf kenapa dia harus mematuk kaki biku itu? Ya, dia mohon maaf. Saya butuh penyucian biku. Karena biku mengalami kemurnian spiritual membawa pengaruh pada fisikal. Ya. Ini menjadi sangat penting untuk menyupat saya. Ya mohon maaf. Dia justru
penjelmaan roh manusia yang bukan berarti suku Bali gitu. Suku yang ada di Sulawesi salah satunya. Mohon maaf. Jadi darah biku itu saya jadikan penyupatan. Ya. Maka itu di dalam ajaran agama Buddha, relik itu, badan-badan pendeta itu luar biasa. Itu. Karena dengan melakukan meditasi tiap hari berpengaruh, memberikan vibrasi spiritual pada badan ini. Bayangkan ini. Salah satu manusia di suku Sulawesi menjelma menjadi seekor ular. Nih. Jadi dengan demikian apakah dia lahir di keluarganya? Tentu tidak. Dia justru menjelma di Bali. Mungkin kita juga sekarang kalau kita perhatikan perilaku orang, kenapa banyak orang nyeleneh dan sebagainya tidak sesuai dengan adat budaya, mungkin aja dia reinkarnasi roh-roh yang memang tidak pernah lahir di Bali. Atau memang ada konsep peningkatan dari roh-roh lebih rendah kita misalnya. Mohon maaf, tidak ada maksud merendahkan. Raga di timur bok selam bien kuningan barakan, jangan-jangan nanti roh alam-alam bawah itu ikut nemites gitu. Ya. Bahkan binatang pun sekalipun bisa berubah jadi manusia, manusia bisa jadi binatang. Bahkan dalam setting Mahabharata terakhir, ya tadi sudah kita singgung, dia lahir sebagai ulat untuk menikmati. Tapi kalau memang pikirannya dekat dengan keluarga, di sekitar keluarga saja dia lahir. Tapi kalau dia tidak terikat dengan keluarga, dia terikat dengan kesenangan-kesenangan yang lain di sekitar itu saja. Demikian yang pertama. Yang kedua, aku lupa saya itu. Fenomena sekarang banyak yang merayakan ulang tahun. Ya. Ada ucapan selamat panjang umur. Apakah ini berarti mendoakan supaya lebih lama menderita di dunia? Fenomena ulang tahun itu kan tradisi Barat. Ya tradisi Barat ini. Tradisi Masehi ulang tahun. Kita di Bali punya otonan. Di otonan pun kita didoakan juga banyak nutuk duoh. Mawat kawat, membalung besi kan gitu ya. Tadonge dumunge Banten ngayabang ya. Betul-betul mawat kawat membalung besi, metabrakan misi pen batis gitu. Yang jelas selalu doa panjang umur. Panjang umur bukan untuk terus lama di sini. Bagaimana panjang umur ini dimakna untuk mampu berkarma yang lebih baik dan lebih banyak. Itu jadi panjang umurnya, padahal sesungguhnya setiap ulang tahun kan pendek umurnya tuh. Kan sebuah sebuah paradok antara ucapan dan kenyataan itu. Setiap orang yang setiap tahun tambah umurnya berarti pendek anunya. Ya. Umurnya tambah pendek sebenarnya, tapi dibuat panjang umur gitu. Ya, kayak itu kita diberikan kesehatan saja. Ini yang penting. Kalau sudah mau harus pulang, dilikuidasi ya kita siap aja pulang. Tapi di sinilah banyak orang yang tidak siap. Ya, bila perlu panjang umurnya terus. Tapi maka itu penderitaan juga menyebabkan orang akan menjadi tidak betah untuk tinggal di dunia ini. Itu maka dari itu orang-orang yang di India itu dia melakukan tapas, dia justru meninggalkan fasilitas duniawi. Semakin banyak menggunakan fasilitas duniawi, semakin terkungkung roh itu oleh kenikmatan yang dibawa oleh pikirannya. Saya kira demikian. Silakan.